2 Maret 2020 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Dari hari ke hari, lonjakan kasus pasien COVID-19 terus bertambah. Protokol kesehatan pun semakin diperketat untuk mencegah penularan virus corona di tengah masyarakat. Menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari, terutama ketika berada di keramaian, menjadi prokes yang wajib dilakukan masyarakat. Menggunakan masker memang tidak serta-merta membuat seseorang tidak dapat tertular virus corona, namun memiliki kemampuan proteksi untuk menurunkan tingkat risiko penularan COVID-19. Menurut Dr. Sake Juli Martina, spesialis farmakologi klinik sekaligus Direktur Diklat Penelitian dan Kerjasama Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, virus corona berukuran sangat kecil, berkisar antara 50 sampai dengan 140 nanometer, dan dapat dicegah untuk menginfeksi manusia dengan menggunakan masker medis bedah yang lebih efektif dibandingkan masker kain. Masker yang direkomendasikan itu adalah masker medis, ya, seperti mungkin masyarakat juga sudah kenal yang digunakan oleh para tenaga kesehatan kita, karena masker ini dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menghalau, ya, menghadang, memfilter partikel dengan ukuran kecil dari 0,1 mikron. Nah, di atas dari masker medis tadi, kita kenal juga ada masker N95. Nah, kalau ini kekuatan memfiltrasinya jauh di atas dari masker bedah tadi, yang masker medis tadi. Namun ini diperuntukkan khusus bagi tenaga medis yang memang menangani langsung pasien-pasien dengan COVID-19. Proteksinya bisa sampai 95%. Ya, kalau masker bedah tadi antara 30 sampai 95%. Agar pemakaian masker dapat memberikan proteksi maksimal, ada baiknya masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan masker selama masa pandemi. Gunakan masker medis jika berada di ruang publik. Ganti masker setiap 4 jam. Hindari penggunaan tali masker jenis logam, sebab virus corona mampu hidup lebih lama di dalam logam. Penggunaan masker double tidak perlu dilakukan jika Anda sudah memakai masker medis. Hindari memakai masker yang berbau, sebab masker yang berbau mengandung bahan beracun, seyogianya masker tidak memiliki bau sama sekali. Kekhawatiran menggunakan masker berlama-lama, saya pikir tidak jadi hal yang perlu dikhawatirkan. Karena masker ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita tetap bisa bernafas, menghirup udara dari luar, dan sudah dibuktikan bahwa kebutuhan oksigen kita dengan menggunakan masker untuk aktivitas keseharian kita yang normal itu cukup. Lalu tentang apakah partikel-partikel yang ada di masker itu bisa merusak organ paru kita untuk pernapasan, itu tidak. Karena lapisan-lapisan yang ada di masker itu memang sudah dibuat sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang tidak karsinogenik, ya, jadi bahan-bahan yang sehat yang bisa memang menempel dan kita hirup untuk saluran pernafasan kita. Masker adalah alat proteksi masyarakat dari paparan virus corona. Memakai masker berarti melindungi diri sendiri dan orang lain. Disiplin memakai masker merupakan hal sederhana yang dapat masyarakat lakukan sebagai upaya bersama untuk mencegah penularan virus corona. Tim Liputan DAI TV.